Saya Ferdiana Vika, saya kelas A1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Baik, di sini saya akan menjelaskan membaca tentang pengertian riset operasi. Pengertian riset operasi, metode pengoptimalan proses pengambilan keputusan yang dibatasi ketersediaan sumber daya mengenai bisnis, ekonomi, sosial maupun bidang lainnya, menggunakan pendekatan ilmiah berupa pemrograman linier. Pada tahun 1939, G.A. Robert dan E.C. Willia mengembangkan untuk pertama kalinya sebuah sistem komunikasi untuk Angkatan Udara Inggris. Kemudian pada tahun 1940, riset operasi digunakan oleh McCloskey dan Trenton dari Inggris untuk menemukan sesuatu alat baru untuk mendeteksi kegiatan militer musuh. Mulai dari situlah ditemukan alat pendeteksi yaitu radar. Pada saat Amerika terlibat dalam Perang Dunia, pada tahun 1942 sampai 1943, dibentuklah Divisi Riset Analisis. Setelah perang berakhir, keberhasilan pada bidang militer menarik perhatian para industriawan. Mereka memperdalam teknik-teknik yang ada untuk kegiatan perusahaan. Secara lebih khusus, banyak permasalahan dapat terselesaikan dengan menggunakan teknik riset operasi. Riset operasi ialah metode yang digunakan untuk memformulasikan dan merumuskan sebuah permasalahan sehari-hari, baik itu mengenai bisnis, ekonomi, sosial, dan bidang lainnya, ke dalam suatu pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Model dalam OR, penyederhanaan realitas dari suatu sistem yang kompleks dengan menunjukkan hubungan secara langsung atau tidak langsung dari aksi dan reaksi dalam pengertian sebab dan akibat yang harus mencerminkan semua aspek realitas yang sedang diteliti sehingga menjadi suatu fungsi tujuan seperangkat kendala yang diekspresikan dalam bentuk variabel keputusan. Alasan pembentukan model: menemukan variabel-variabel yang penting atau menonjol dalam suatu permasalahan. Penyelidikan hubungan yang ada di antara variabel-variabel. Riset operasi tersebut meliputi yaitu linear programming. Menurut Frederick S. Hiller dan Gerald J. Lieberman, linear programming adalah suatu model matematis yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang ada. Dikenal dua macam fungsi linear programming, yaitu fungsi tujuan, menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Fungsi tujuan tersebut menggambarkan bentuk maksimasi atau minimasi yang biasanya dinyatakan dalam notasi Z. Fungsi kendala, menggambarkan kendala yang dihadapi perusahaan atau organisasi dalam kaitannya mencapai suatu tujuan. Untuk kasus linear programming, kendala yang dihadapi lebih dari satu. Kedua, penerapan teori antrian adalah teori yang menyangkut studi secara matematis dari baris-baris penungguran. 3. Teori persediaan adalah sebuah teori yang berpengaruh mengenai pengambilan dan penghabisan jangka panjang. Persediaan adalah untuk menunjang kelancaran sebuah proses produksi atau operasi. Teori permainan adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang interaksi antar agen, di mana tiap dalam strategi yang dipilih akan memiliki payoff yang berbeda pada setiap agen. Program simulasi atau simulation. Simulasi adalah suatu proses peniruan dalam sesuatu yang nyata beserta keadaan dalam sekelilingnya. Aksi dalam melakukan simulasi ini secara umum adalah menggambarkan sifat-sifat pada karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik ataupun sistem abstrak tertentu. Definisi riset operasi. Menurut Operation Research Society of Great
Bittain. Riset operasi merupakan penerapan pada metode-metode ilmiah dalam masalah yang kompleks dan pengelolaan sistem manajemen yang besar. Baik itu menyangkut manusia, bahan, mesin, bisnis, pemerintahan, uang, akan industri, bahkan pertahanan. Menurut Operation Research Society of America, riset operasi berkaitan dengan adanya pengambilan sebuah keputusan secara ilmiah, serta bagaimana membuat suatu model yang baik dalam merancang serta menjalankan sistem yang beralokasikan sumber daya yang terbatas. Inti dari definisi di atas adalah bagaimana sebuah proses pengambilan sebuah keputusan menggunakan alat analisa, uang, dan adanya keterbatasan sumber daya. Model-model riset operasi. Terdapat beberapa klasifikasi model dalam riset operasi. Yang pertama, model matematik. Model matematik menggunakan simbol. Pada matematika dalam penggunaannya, ada dua model matematik, yaitu model probabilistik dan model deterministik. Kedua, model analog. Model analog mempunyai suatu kondisi yang dapat dianalogikan melalui ciri-ciri yang ada. Contohnya adalah pada jam dinding. Jarum pendek menunjukkan waktu jam, jarum panjang menunjukkan menit dan detik. Model ikonik merupakan suatu model yang berbentuk sebuah penyajian berupa fisik dari apa yang ada. Contohnya pensil, pena, dan lain-lain. Tahapan umum dalam riset operasi. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, membentuk model matematis. Ketiga, mencari penyelesaian masalah. Keempat, menguji model. Kelima, melaksanakan keputusan. Contoh permasalahan dalam riset operasi. Persoalan biaya pemasaran berbagai produk. Perencanaan produksi. Persoalan atau masalah pencampuran, persoalan transportasi, persoalan antrian dalam inventory, persoalan network planning atau PERT. Contoh riset operasi. Suatu perusahaan menghasilkan dua produk, meja dan kursi yang diproses melalui dua bagian fungsi, perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing Rp80.000 dan Rp60.000. Berapakah jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Langkah-langkah dalam perumusan model LP. Definisikan variabel keputusan, decision variable. Variabel yang nilainya akan dicari. Kedua, rumuskan fungsi tujuan. Maksimisasi atau minimisasi. Tentukan koefisien dari variabel keputusan. Rumuskan fungsi kendala sumber daya. Tentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing perubahan keputusan. Tentukan jumlah ketersediaan sumber daya sebagai pembatas. Tetapkan kendala non-negatif. Setiap keputusan kuantitatif yang diambil tidak boleh mempunyai nilai negatif. Perumusan persoalan dalam model LP. Definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan. Perumusan fungsi tertentu. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing Rp80.000 dan Rp60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dari sejumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis maksimum laba sama dengan 8x1 ditambah 6x2 dalam satuan 10.000. Kendala non-negatif. Meja dan kursi yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif. Sekian, terima kasih.